Halo Anda semua, ketemu lagi dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada kali ini kita membahas tentang risiko usaha. Pada saat memulai bisnis, dibutuhkan adanya keuletan, keberanian, serta manajemen dan strategi bisnis yang baik. Meskipun sudah melakukan persiapan yang matang dan terencana, tetap saja tidak bisa menghindari risiko usaha yang ada. Nah, apa yang dimaksud dengan risiko usaha? Risiko usaha adalah satu kejadian atau kerugian yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari, yang pada umumnya tidak diharapkan hal itu terjadi. Nah, kenapa bisa muncul risiko dalam usaha? Banyak penyebab munculnya risiko tersebut. Di antaranya, yang pertama terjadinya perubahan, meliputi lingkungan dan global, sosial ekonomi, serta peraturan pemerintah. Selanjutnya, terjadinya kesalahan dalam menentukan strategi dan perencanaan usaha. Kemudian yang ketiga, persiapan yang kurang matang. Dan selanjutnya, keputusan yang tidak tepat, sehingga menimbulkan kejadian di luar rencana. Dan yang terakhir, terjadinya kelengahan pribadi dari si penanggung jawab. Risiko yang mungkin akan dihadapi dalam menjalankan usaha diantaranya adalah yang pertama ada kita sebut dengan risiko teknis. Nah, risiko teknis ini adalah risiko yang terjadi sebagai akibat kekurangmampuan manajer dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada kita sebut dengan risiko murni. Nah, risiko murni ini adalah risiko yang menyebabkan kerugian dan tak mungkin menimbulkan keuntungan. Yang ketiga ada kita sebut dengan risiko spekulatif. Nah, yang dikatakan dengan risiko spekulatif ini adalah risiko yang diambil secara sengaja orang wirausaha dan memiliki dua kemungkinan, yaitu keuntungan atau kerugian. Selanjutnya ada kita sebut dengan risiko sistematik. Nah, yang dikatakan dengan risiko sistematik ini adalah risiko yang mempunyai dampak lebih kompleks karena risiko yang terjadi bisa berdampak ke bagian-bagian lain. Yang kelima ada kita sebut dengan risiko spesifik. Nah, yang dikatakan dengan risiko spesifik ini adalah risiko yang mempunyai dampak khusus dan tidak dapat dihindari, tetapi bisa diminimalisasi tingkat risikonya. Kemudian yang keenam ada kita sebut dengan risiko perusahaan. Nah, yang dikatakan dengan risiko perusahaan ini adalah risiko yang terjadi pada usaha yang berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketujuh ada kita sebut dengan risiko keuangan. Yang dikatakan dengan risiko keuangan ini adalah risiko yang berdampak pada kerugian pada aspek keuangan perusahaan. Selanjutnya ada kita sebut dengan risiko likuiditas. Yang dikatakan dengan risiko likuiditas ini adalah risiko yang terjadi sebagai akibat ada tagihan macet dari pelanggan yang menyebabkan permasalahan dalam ketersediaan uang tunai perusahaan. Kemudian ada lagi kita sebut dengan risiko permodalan. Yang dikatakan dengan risiko permodalan ini adalah risiko yang terjadi karena kerugian penjualan, likuiditas, dan keuangan yang membuat usaha kita mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian ada kita sebut lagi dengan risiko pasar. Yang dikatakan dengan risiko pasar ini adalah risiko yang terjadi akibat persaingan usaha, gaya hidup pelanggan, munculnya pesaing baru yang potensial di pasar produk kita. Bagaimana cara mengatasi risiko tersebut? Yang pertama, kita identifikasi risiko dengan cara kenali risiko apa yang terjadi di perusahaan, serta tentukan langkah-langkah apa yang akan diambil. Yang kedua, ranking kerugian, yaitu dengan cara buat daftar kerugian yang timbul, sehingga nampak risiko mana yang menimbulkan kerugian paling besar.
Dan yang ketiga, penyelesaian masalah, yaitu langkah atau solusi apa yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian yang terakhir, monitoring dan review, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan membuat daftar kerugian dan waspada terhadap risiko usaha yang mungkin terjadi, serta memilih strategi yang lebih baik agar tidak mengalami kerugian di masa mendatang. Berdasarkan cara pandang dalam menghadapi risiko, klasifikasi orang dalam menghadapi risiko dapat kita bagi sebagai berikut. Pertama, ada kita sebut dengan risk avoider. Nah, yang dikatakan dengan risk avoider ini adalah orang yang tidak senang menghadapi risiko, bahkan cenderung menghindari risiko. Nah, menurut orang-orang ini, risiko merupakan sumber masalah. Nah, yang kedua ada kita sebut dengan risk calculator. Nah, yang dikatakan dengan risk calculator ini adalah orang yang berani mengambil keputusan bila risiko terjadi dan dampaknya bisa dikalkulasikan atau dihitung berapa tingkat kerugiannya. Kemudian yang ketiga ada kita sebut dengan risk taker. Nah, yang dikatakan dengan risk taker ini adalah orang yang berani namun spekulatif dalam mengambil keputusan dengan mengukur risiko secara intuitif. Kemudian yang keempat ada kita sebut dengan risk manager. Nah, yang dikatakan dengan risk manager ini adalah orang yang berani dan mampu mengambil keputusan berdasarkan perhitungan tingkat risiko dan ketidakpastian dengan mengandalkan intuisinya untuk memperoleh keuntungan bisnis. Demikian materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.